Mari luangkan waktu untuk menuliskan sholawat Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti dan saksi kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin. Ada 3 perempuan yang doanya sangat mustajab. Saya ulangi. Ada 3 perempuan yang doanya sangat mustajab. Yang pertama, doa seorang ibu untuk anaknya. Yang kedua, doa seorang istri untuk suaminya. Dan yang ketiga, doa anak perempuan untuk ayahnya. Dari mana saya mengambil keterangan ini? Saya mengambil keterangan ini karena sosok perempuan itu adalah sosok yang mulia, yang Islam berikan posisi kepadanya. Perempuan itu sosok yang mulia karena dalam setiap etapa kehidupannya bisa berpotensi mendapatkan kemuliaan. Ketika dia sendiri dan dia taat kepada Allah, maka dia bisa menjadi perempuan yang mulia. Saat dia jadi seorang anak dari ayahnya, kemudian dia menjadi anak perempuan yang baik, maka dia bisa mendapatkan kemuliaan karena menjadi anak perempuan yang baik. Contohnya Fatimah Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang perempuan itu menikah, punya suami, maka seorang perempuan pun berpotensi mendapatkan kemuliaan ketika dia menjadi seorang istri yang baik. Contohnya Khadijah binti Khuwailid, karena memiliki seorang suami yang soleh, kemudian dia mendampingi suami yang soleh itu dalam kebaikan. Ada juga seorang yang bernama Asiyah binti Mazahim, ya, yang punya seorang suami adalah Fir'aun, tapi dengan kesabarannya Asiyah bisa menjalani hari-hari dengan kebaikan. Ada yang keempat, perempuan itu bisa menjadi mulia ketika dia menjadi seorang ibu, punya anak. Ya, dia bisa menjadi perempuan yang mulia ketika bisa menjadi ibu yang baik. Bahkan disebutkan surga itu berada di telapak kaki seorang ibu. Ini menunjukkan bahwa yang namanya perempuan itu adalah sosok yang mulia yang hendaknya kita muliakan. Maka mohon maaf ini untuk siapapun di antara kita, belajarlah memuliakan seorang perempuan. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke jantung hati. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala bagian atas? Dan kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki bagian bawah? Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke jantung hati. Jawabannya, perempuan tak diciptakan dari tulang kepala bagian atas karena posisinya bukan hanya sekedar untuk disanjung dan dipuja. Perempuan tak diciptakan dari tulang kaki bagian bawah karena posisinya bukan untuk direndahkan, dihinakan, dan dicaci maki, bukan. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke hati karena posisinya untuk dicintai dan dihormati. Maka kita sebagai seorang laki-laki belajarlah memuliakan seorang perempuan. Karena boleh jadi engkau bisa mendapatkan kemuliaan dalam hidup ketika engkau memuliakan perempuan. Yang pertama tentu ibu, laki-laki ada seorang ibu. Maka muliakan ibumu. Allah akan muliakan hidupmu. Bahagiakan ibumu, maka Allah akan bahagiakan hidupmu. Ada 5 air yang ibu keluarkan untuk anaknya yang tidak akan bisa digantikan oleh anaknya. 1, air ketuban saat ibu mengandung anaknya. 2, air darah saat ibu melahirkan anaknya. 3, air susu saat ibu menyusui anaknya. 4, air keringat saat ibu merawat membesarkan anaknya. 5, air mata saat ibu menangis mendoakan anaknya. Maka seorang ibu punya posisi yang sangat istimewa dalam kehidupan. Dan itu bisa mengantarkan kebaikan bagi seorang anak laki-laki ketika dia berbakti kepada ibunya. Tapi ketika laki-laki itu menikah, kemudian dia menemukan sosok perempuan yang menjadi istrinya, maka istrinya pun juga
mulia. Kenapa? Karena seorang istri itu mendampingimu, seorang istri itu membersamaimu, seorang istri itu melayanimu, seorang istri itu menguatkan dirimu. Dan itulah yang menjadi sebab kenapa seorang laki-laki harus memuliakan istri. Bahkan ada satu kisah, satu kali dikisahkan ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Satu kali ada seorang yang ingin curhat kepada Umar tentang perilaku istrinya yang sangat cerewet. Maka orang ini kemudian ingin cerita sama Umar tentang kelakuan istrinya. Tapi apa yang terjadi ketika seorang laki-laki itu nyampe ke rumah Umar, ketika mau mengetuk pintu rumahnya Umar, laki-laki ini kaget dan tidak jadi mengetuk pintu rumahnya Umar karena mendengar di dalam rumah Umar pun sedang dicerewetin sama istrinya. Apa yang terjadi? Maka si laki-laki ini kemudian pergi meninggalkan rumahnya Umar. Tapi langkah kakinya terdengar oleh Umar. Maka singkat cerita kemudian Umar keluar rumah, membuka pintu dan memanggil laki-laki itu. Wahai fulan, sini. Bukankah engkau tadi mau datang ke rumahku? Bukankah engkau tadi mau cerita kepadaku? Kenapa engkau pergi? Apa gerangan yang ingin engkau sampaikan kepadaku? Maka laki-laki itu kemudian bercerita, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya tadi aku menemuimu, aku ingin bercerita kepadamu tentang cerewetnya istriku. Tentang bagaimana sikap istriku kepadaku. Tapi tadi aku mendengar di luar rumah bahwa engkau pun sedang dicerewetin sama istrimu, tapi engkau tidak menjawab apa-apa. Bagaimana aku bisa cerita kepadamu, sedangkan aku melihat engkau pun dicerewetin sama istrimu. Apa jawaban Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Kata Umar, bukan aku tidak bisa marah kepada istriku. Bukan aku tidak bisa, dalam tanda kutip, membalas cerewetnya istriku. Aku bisa, kata Umar. Tapi aku membayangkan semua kebaikan istriku. Istriku memasak masakan untukku. Istriku menyiapkan makanan untukku. Istriku mencucikan bajuku. Istriku merawat anak-anakku. Istriku telah berbuat baik kepadaku. Maka sungguh kebaikan istriku itu yang menjadi alasan aku tidak marah kepada istriku. Aku tidak membalas bagaimana cerewetnya istriku. Maka ini sebenarnya catatan bagi kita para suami, agar tidak mudah marah kepada istrimu. Sehingga kesimpulannya, doa ibu atau doa istri itu mustajab. Bahkan disebutkan dalam sebuah keterangan, doa seorang istri kepada suaminya itu adalah doa yang sangat mustajab. Apalagi jika suaminya dalam keadaan yang jauh, dalam keadaan yang barangkali berpisah gitu ya, berjarak dengan istrinya, didoakan oleh istrinya, itu mustajab doa istri itu. Maka pada hal ini juga seorang suami itu harus memahami, jika hari ini kita sukses, jika hari ini kita berhasil, boleh jadi bukan semata-mata karena usaha kita, tapi semata-mata juga karena ada doa istrimu, doa ibumu, doa-doa perempuan yang tadi saya sampaikan, ibu, istri, dan anak. Maka wajar Nabi SAW menyampaikan, ad-dunya ummataun, wa khairu mata'iha al-mar'atu solehah. Dunia ini perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah perempuan yang solehah. Dan ketika kita memahami perempuan yang solehah, itu maknanya luas. Siapa? Yakni perempuan yang ada dalam kehidupan kita. Ke atas ibumu, ke samping istrimu, ke bawah anak perempuanmu. Bersyukurlah jika engkau seorang laki-laki yang punya ibu solehah, punya istri solehah, punya anak perempuan solehah. Sungguh doa-doa mereka adalah doa-doa yang mustajab, yang akan mengantarkan kebaikan untukmu.